Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, persiapkan dulu mejanya dirapikan, kursinya sudah dirapikan. Oke. Oke, sudah semua. Mbak Fariza, silakan disiapkan berdoanya. Persiapan siap, kerapian siap, sikap berdoa, wahid isnai salasa, berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih Lagi lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami mengabdi dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dan Saya saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillah ya Allah, aku adalah Allah Tuhanmu. Wahid Islam, inilah Islam agamaku. Wahid Muhammadin Nabi Allah Rasulullah. dan Muhammad Nabi dan utusan Allah. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fariza. Oke, terima kasih. Sebelumnya pesan absen terlebih dahulu ya. Oke, Afifah Salma, Hadir. Ahmad Irsyad Alhab, Hadir. Asa Azalea, Dona Safila, Hadir. Amira Jasmine Zakia, Hadir. Akila Fariza, Hadir. Arsila Farzana Prasetya, Hadir. Dia Sarafana Jareta, Hadir. Kaniloe Adreta, Hadir. Nawab Syahabudin, Rahmaida, Hadir. Raka Atala, Hadir. Asal Yakina, Hadir. Aisyah Ailani, Hadir. Sabrina Aida, Hadir. Muhammad Alzam. Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, oke, perhatikan standar, boleh menghadap ke standar yang tempat duduknya menghadap ke timur. Oke, boleh serong. Nah, kira-kira bisa kamu tanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa.
Hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Metamorfosis. Metamorfosis apa siklus hidup? Dimana yang minggu lalu kita sudah belajar tentang siklus hidup tumbuhan. Yang dimulai dari apa tumbuhan kemarin? Biji. Sekarang kita akan belajar siklus hidup. Tujuan belajar dari siklus hidup hewan ini apa? Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari kecil sampai dewasa. Oke, bisa? Nah, sekarang coba kita berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila. Makin Isnan Rasa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, bergotong yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ah, aha aha ah, aha aha semangat. Tetap semangat ya hari ini. Nah, sebelumnya Ustazah ingin kalian mengetahui tentang siklus hidup hewan. Yang Ustazah ambil adalah tentang hewan kupu-kupu. Pernahkah kalian melihat hewan kupu-kupu yang hidup di bunga? Kira-kira kalau menurut kalian perubahan bentuk dari kecil hingga dewasa, perubahan bentuk kupu-kupu itu berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Berbeda. Bagus. Apa yang kalian lihat ya? Yang kalian lihat apa ya kira-kira itu? Kurang besar? Apa yang kalian lihat? Oke, kupu-kupu. Nah, adakah perubahan bentuk dari gambar tersebut? Ada. Perubahan bentuk yang dialami oleh hewan kupu-kupu. Kira-kira mana yang mengalami tahapan mana yang dapat memanfaatkan bagi manusia? Tahapan mana? Yo, apa? Tahapan mana? Tahapan mana? Larva. Yang lainnya? Apa? Kupu-kupu. Bagus, Mbak Afifah. Kupu-kupu yang bisa memanfaatkan bagi manusia. Apa yang memanfaatkan bagi manusia adalah membantu penyerbukan. Nah, membantu penyerbukan untuk menjadi apa? Untuk melakukan pembuahan. Jadi akan jadi tumbuhan baru. Kalau kupu-kupu kan terbang hingga ke kelopak sini, kemudian dia akan ke kelopak sini. Nah, itu membantu penyerbukan, ya, itu untuk membantu manusia. Sangat penting sekali. Kira-kira kalau kerugiannya bagi manusia, apa Mas? Kerugiannya apa? Larva. Bagus, larva. Nah, kenapa kok larva sangat merugikan manusia? Kenapa? Karena Menggigit apa? Daun. Bagus, karena menggigit daun, dia makan daun. Kalau kita di sini kan pertanian ya, contoh nanam apa itu terus dimakan ulat akan habis, merugikan atau tidak? Iya, itulah ada manfaat. Allah menciptakan hewan itu ada manfaatnya dan juga ada yang merugikan, tapi tetap itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, itu
Ini tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa metamorfosis sempurna? Nah, bisa kita lihat metamorfosis sempurna. Mohon maaf, ini ketutup ya. Metamorfosis sempurna itu adalah merupakan perubahan bentuk tubuh, ya, makhluk hidup secara bertahap dari awal hingga dewasa. Nah, perubahan ini biasanya melibatkan apa saja? Perubahan bentuknya, kemudian ukurannya, sama fungsinya. Itu untuk metamorfosis. Kemudian ini ada metamorfosis apa ini? Nah, metamorfosis kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Ini adalah tahapannya dalam metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama tahapannya apa? Yang kemudian yang kedua, yang ketiga, menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, bagaimana prosesnya? Ini kok dia itu bisa nempel telurnya di daun. Nah, kupu-kupu betina itu meletakkan telurnya di permukaan daun, ya. Kemudian telur kecil ini, ya, akan menetas menjadi ulat. Nah, ini menjadi ulat yang siap memulai pertumbuhan. Yang kedua apa? Jadi apa? Ulat atau larva. Nah, setelah menetas, ulat ini akan memakan daun. Ya, yang tadi buah sekali makannya, makan daun supaya tumbuhnya cepat. Ini adalah tahap pertumbuhan sebelum menjadi kepompong. Nah, ini untuk kepompong. Kepompong itu ada bungkusnya, ya. Membungkus diri menjadi kepompong dan tidak bisa bergerak. Itu namanya pupa, ya. Tubuh ulat mengalami perubahan besar menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan metamorfosis. Ini yang terakhir, nih kupu-kupu keluarlah jadi apa? Sayap yang indah, tetapi sayapnya itu masih basah. Jadi kelamaan sayap akan mengering dan mengembang. So, untuk mencari makan dan mengalami perkembangan lagi. Itu untuk kupu-kupu. Nah, sekarang ini kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Nah, hewannya mengalami perubahan yang sangat berbeda. Ustazah kasih cetak tebal, diamati mas. Sangat berbeda antara tahap awal dan dewasanya. Itu yang masuk dalam metamorfosis sempurna. Berbeda dari telur, kemudian dia menetas jadi ulat, itu berbeda. Kan kalau metamorfosis sempurna. Contohnya apa? Hewan apa? Yang kita ambil aja kupu-kupu, nyamuk, dan kata. Itu metamorfosis sempurna. Selanjutnya, apa ini? Capung. Nah, capung ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Bagus, ya. Karena dia melakukan perubahan bentuk yang sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Ini tidak sempurna. Perubahan bentuknya sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Ada 4 tahapan metamorfosis sempurna. Tidak sempurna, mohon maaf, tidak sempurna, yaitu telur, limfa, kemudian limfa itu akan keluar menjadi capung dewasa. Jadi ada 3 tahapan dalam metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, limfa, dan capung dewasa. Itu. Ini prosesnya, ya, prosesnya kalau kita lihat gambarnya, langsung lihat gambarnya. Ini adalah prosesnya itu mirip sama. Kalau yang sempurna itu berbeda, tapi kalau yang tidak sempurna itu hampir sama. Nah, telur, limfa, kemudian dia mengeluarkan ini jadi capung dewasa. Oke, lanjut. Ini telur, meletakkan telurnya di tanaman yang berair. Capung itu suka meletakkan telurnya di tanaman yang berair. Telur membutuhkan waktu berbalik hingga beberapa minggu untuk menetas.
Kemudian yang kedua, nimfa. Bisa kalian lihat, nimfa ini tahap yang paling lama sekali. Dia akan berubah-ubah, berganti kulitnya berganti-ganti. Kulitnya berganti, hewan yang semakin tumbuh besar. Seperti itu kalau metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi selama tahap ini nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit seiring dengan pertumbuhan. Selanjutnya, apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Terletak pada apa? Jumlah tahapannya. Kalau metamorfosis sempurna ada berapa tahapan? 4. Sempurna ada 4. Kalau tidak sempurna 3. Oke, ada 4 tahapan yang metamorfosis sempurna, yang 3 adalah tidak sempurna. Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau tahuid. Hewan yang mengalami perubahan tertentu dalam siklus hidupnya, berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk sekarang bersama melakukan metamorfosis kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas jadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Lihat siklusnya, yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami pertumbuhan pada beberapa tahap pertumbuhan. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna terletak memiliki tubuh yang mirip sekali dengan ibunya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Adalah dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa, banyak telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau disebut dengan pupa. Nah, ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya akan menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bisa dipahami? Dan tadi Ustazah sudah menampilkan tentang PowerPoint, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, kemudian dilanjutkan dengan video. Nah, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya silakan disiapkan. Kalian akan mengerjakan lembar kerja. Nah, untuk lembar kerja silakan mengerjakan sendiri, tidak perlu mengontek. Kemudian kalau sudah selesai, baru bisa dibuat.
hewan. Oke, nah masih semangat belajarnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan membuat diorama. Sebelumnya nanti akan Ustazah bagi kelompok, sudah terbagi ya kelompoknya. Satu kelompok beranggotakan 5 orang, ya, beranggotakan 5 orang. Di mana nanti, halo, saat penyusunan, saat pembuatan diorama itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saat membuat diorama akan saya bagikan bahan-bahan dioramanya. Kemudian ada waktu yang digunakan saat pembuatan diorama. Waktunya berapa? Waktunya 15 menit. Ya, untuk pembuatan diorama waktunya saya kasih batas waktu yaitu 15 menit. Kemudian untuk presentasi ini juga 15 menit. Bisa dipahami? Oke, 15 menit. Kemudian untuk langkah-langkah dalam pembuatan diorama, yang pertama perhatikan, yang pertama adalah kalian gunting terlebih dahulu. Ya, bahannya silakan digunting semuanya. Perhatikan ke depan, digunting semuanya. Ya, sudah digunting. Yang langkah kedua silakan dipilah. Oh, ini masuk ini masuk metamorfosis ini metamorfosis ini. Seperti itu ya. Kalau sudah dipilah kemudian disusun, baru silakan dilanjut. Oke. Sekarang ada Ustazah bagikan ini nanti akan dibagi silakan dibagi tugas. Kita selesaikan ya. Kita proses itu. Oke, nah sini. Layar, sama sini. Itu tadi kita sudah membuat diorama tentang metamorfosis. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, sekarang Ustazah panggil kelompok yang berpresentasi maju ke depan. Kelompok Matahari, silakan. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke, ya. Bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Yang pertama, dari telur. Oke, kemudian menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. kupu-kupu dewasa. Termasuk metamorfosis. Metamorfosis ini termasuk sempurna. Oke, terus. Beri tepuk tangan dulu biar semangat. Selanjutnya, ayo. Terima kasih, Mas Irsyad. Mas Azam. Saya akan menjelaskan metamorfosis pertama. Iya, yang pertama dulu. limpa, Ketiga, kepala dewasa.
Kecoa dewasa. Oke. Termasuk metamorfosis. Ayo. Sempurna atau tidak sempurna? Kalau 3 tahapan tidak sempurna. Oke, terima kasih untuk kelompok Matahari. Beri tepuk tangan. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis nyamuk. Yang pertama ada telur. Yang kedua ada larva. Yang ketiga menjadi pupa. Yang keempat menjadi nyamuk dewasa. Termasuk metamorfosis sempurna. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis belalang. Yang pertama yaitu telur, kemudian nimfa, lalu berubah menjadi belalang dewasa. Metamorfosis ini termasuk tidak sempurna. oke, tidak sempurna. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah presentasi setiap kelompok. Nah, bisa dievaluasi oleh Ustazah. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari presentasi. Yang pertama, suara harus keras saat presentasi. Supaya apa? Supaya teman yang mendengarkan itu jelas. Ya, supaya teman yang mendengarkan itu jelas, tidak seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah suara keras saat menjelaskan siklus hidup hewan atau metamorfosis hewan, itu juga harus pelan saat menjelaskannya. Ya, siklus hidup kupu-kupu. Nah, dimulai dari telur. Kemudian jangan cepat-cepat, harus pelan. Supaya apa? Supaya temannya bisa memahami. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita kuis ya, evaluasi. Silahkan disiapkan berikutnya. Tadi kita sudah bahas evaluasi. Sekarang kira-kira dari pembelajaran tadi apakah ada yang kesulitan? Tidak. Ada yang kesulitan? Tidak. Apakah ada kendala dalam membuat proses membuat diorama? Ada kendala? Ada kendala? Tidak ada? Tidak ada. Meragukan ini. Nah, ada kendalanya? Kendalanya apa? Kalau ada kendala, mudah apa tidak membuat diorama itu? Mudah. Berarti kalau mudah, tidak ada kendala dalam proses pembuatan diorama. Nah, sekarang dari pembuatan diorama tadi, ya, dapat kita ambil kesimpulan, bahwa pelajaran membuat diorama itu menyenangkan atau tidak? Bagaimana rasanya? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Nah, kemudian kesimpulan dari apa yang kalian buat, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dari sampai buat dari pembuatan lihat video itu bisa kita simpulkan bahwa apa? Siklus hidup hewan itu apa? Stop. Mengetahui dan memahami metamorfosis hidup hewan. Jawab yang pelajaran tadi. Diulang lagi, diulang. Ya ini jadi artis paling kayak gini ya. Diulang lagi. Tadi membuat diorama, kesimpulannya apa? Jadi mengetahui, ayo. Mengetahui dan memahami metamorfosis hidup hewan. Oke. Nah, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ini nanti ada evaluasi
menjawab pertanyaan yang akan disajikan oleh Ustazah melalui layar LCD ya. Jadi ini nanti kita akan bermain kuis untuk jawaban langsung aja nanti silakan ditunjukkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya ketika penentas dari telur adalah apa? Penentas suara kelompok sini. Oke. Perhatikan. Sadar. Terus kelompok sini. Kelompok sini. Ayo, silakan. Ya, silakan. Mana? Udah. Oke. Kelompok sana. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat tetap bisa terus mencari ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.